kerangka untuk tugas yang kemarin sudah Anda Anda bagi ya. Jadi kemarin kan Ibu sudah meminta kalian untuk membagi dan kalian sudah mengirim ke Ibu ya. Jadi sudah dikirim apa belum ya? Yang misalnya siapa dapat belum kayaknya ya. Iya, belum, Bu. Nah, jadi misalnya Anugrah dapat apa, Sarah dapat apa, Fritzi dapat apa, misalnya intrapersonal, interpersonal dan sebagainya. Nah, tadi karena saya memang kemarin itu ada tugas dari Politeknik, kemudian saya bawa device yang berbeda dari yang biasa Ibu pakai ngajar. Akhirnya filenya itu ada di device yang satunya gitu ya. Jadi saya belum bisa melanjutkan tentang teknik presentasi dan saya juga ternyata belum ngirim di WA ya. Jadi mungkin nanti besok aja ya, karena hari ini saya nanti perjalanan ke Jakarta. Nanti minta tolong Anugrah diingetin Ibu ya, bahan tentang teknik presentasi dan yang kemarin Ibu sudah sempat jelaskan sebagian. Dan saya tuh niatnya kemarin waktu habis menjelaskan mau ngirim, ternyata saya cek di grup, ternyata saya belum ngirim gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin menjelaskan aja tentang makalah yang nantinya Anda akan susun terkait dengan topik yang nanti akan Anda kerjakan yang sudah dibagi kemarin. Jadi kan ada yang intrapersonal, interpersonal dan sebagainya. Nah, jadi nanti Anda hari ini Anda buat kerangkanya dulu. Jadi misalnya isinya itu nanti apa aja gitu ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuannya, kemudian ada kajian teori atau kerangka teori, kemudian ada case study, kemudian pembahasannya, kemudian yang terakhir adalah saran ya. Nah, kemarin itu kalian belum sempat tanya bahwa laporan atau makalah tersebut Anda susun minimal itu 10 halaman ya. 10 halaman isi, tidak termasuk cover-cover itu dihitung ya. Yang masuk halaman isi itu minimal 10. Nah, kemudian setelah Anda buat PPT itu nanti Anda buat makalah. Makalah itu nanti disusun dikumpulkan itu setelah UTS, setelah presentasi, sebelum UAS. Tapi kalau presentasinya tentunya Anda harus bikin PPT. Nah, kalau PPT-nya itu nanti dibuat video ya Anda presentasi dalam video tersebut, tapi PPT tetap harus dibuat ya. Nah itu, nah kemudian nanti dipresentasikan setelah UTS. Nah kemudian bahan buat UTS itu tidak termasuk teknik presentasi ya. Teknik presentasi itu nanti bahan untuk sesudah UTS, tapi saya menjelaskan sebelum UTS karena nanti sesudah UTS kalian akan presentasi. Nah, presentasi itu memakan waktu cukup banyak karena satu kelas di sini kan ada 28 orang. 28 orang sehari 2. Nanti itu butuh berapa minggu kan gitu ya. Minimal 2, maksimal 3 sehari, tapi saya berharap 3 bisa. Kalau enggak 3 nanti enggak cukup minggunya takutnya itu ya. Nah, mungkin itu. Nah, hari ini silakan kalian bikin kerangkanya dulu sehingga kalian punya gambaran. Nah, kemudian nanti kalian cari referensinya. Kan saya sudah pernah menyampaikan paling tidak ada satu buku. Ya, buku yang Anda buku rujukan yang sudah pernah Ibu ini share waktu itu ya. Nah, salah satu Anda harus punya supaya untuk pegangan kalian. Kemudian untuk menyusun makalah ini juga kalian silakan buka
artikel-artikel terkait dengan komunikasi bisnis. Misalnya yang komunikasi intrapersonal, ya cari artikel terkait dengan itu. Komunikasi interpersonal dicari juga makalah tentang itu, sehingga kalian bisa membuat makalah itu dengan baik, ya. Isinya, kemudian bahasanya juga bagus gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi dari awal ini kalian pasti sudah mulai mempelajari tentang penyusunan makalah. Nanti di semester berikutnya kan nanti kalian ada PKL ya, kemudian nanti job trainingnya angkatan kalian itu nanti 2 semester ya, 2 semester. Nanti kan di semester 5 kalau nggak salah itu nanti kalian sudah ada magang, kemudian di semester 7. Nah, oleh karena itu dengan bekal-bekal yang Anda miliki itu untuk kalian magang nanti gitu kan ya. Jadi nanti baca artikel, baca buku, bikin kerangkanya dulu, pola pikirnya, arahnya ketika kalian mau membuat makalah itu nanti runtut ya. Jadi di latar belakang itu misalnya kalian mau membuat tentang komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu apa? Komunikasi antar individu. Nah, antar individu itu komunikasinya supaya berhasil bagaimana? Nah, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain itu sebaiknya kan mau komunikasi itu kan harus dipikirkan dulu. Nah, oleh karena itu ketika kita mau berbicara dengan orang, kalau kita berpikir dulu apa yang akan dibicarakan, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, supaya hasilnya maksimal berarti kita harus punya komunikasi intrapersonal yang baik. Nah, intrapersonal yang baik itu misalnya komunikasi pada diri sendiri. Nah, komunikasi pada diri sendiri di sini, misalnya kalian mau bicara dengan orang, baik antar individu maupun dengan kelompok, kalau dipikir dulu pasti ngomongnya nggak sembarangan. Nanti kalau saya ngomong gini nanti takut menyinggung perasaan orang. Kalau saya ngomong itu nanti takutnya orang marah gitu ya. Nah, dan sebagainya. Oleh karena itu seperti yang Ibu pernah sampaikan kepada kalian bahwa kalau seseorang komunikasi intrapersonalnya bagus, interpersonal otomatis bagus. Kalau interpersonalnya bagus, organisasi pasti bagus. Organisasi bagus, publik juga bagus, dan seterusnya. Karena pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, itu bagaimana kita bisa saling menghargai lawan bicara kita, ya. Kalau kita bicara orang mendengar, orang berbicara kita mendengar. Bukan orang bicara kita cut. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu mungkin silakan dikirim pembagian topik yang sudah dilakukan kemarin, kirim ke Ibu ya. Jadi kemarin itu sempat mungkin Ibu kurang jelas kali ya menjelaskan bahwa pembagian topik di sini bukan berdasarkan kelompok ya. Jadi misalnya dapat intrapersonal berarti misalnya ada 4 orang, 5 orang berarti itu jadi kelompoknya bukan. Topiknya sama, orangnya beda. Karena nanti presentasinya perorangan. Ya, ini yang ingin saya tekankan supaya tidak menimbulkan salah interpretasi. Ya, jadi nanti komunikasi intrapersonal ada 4 orang ya minimal, karena kan ada sisa 4 itu yang nanti akan dibagi juga diundi. Kemudian interpersonal minimal juga ada 4, sehingga nanti 4 orang itu sama-sama topiknya tentang interpersonal, intrapersonal, organisasi, massa, dan sebagainya. Isinya itu yang nggak boleh sama, terutama case study-nya. Kalau teori mungkin sebagian ada yang sama. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan supaya nanti tidak ada lagi yang bingung lagi. Mungkin kemarin Ibu menjelaskannya itu kurang detail gitu ya, sehingga kemarin menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Oke, silakan.
Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ibu, izin bertanya, apakah masuk? Boleh. Masuk. Maaf Bu, mungkin saya mau konfirmasi sebelumnya. Jadi kita tuh mencari kasus atau apa kita mencari arti dari intrapersonal terus kulik lebih, kaji lebih dalam, atau kita mencari suatu kasus kayak misalnya ada permasalahan antar sama diri sendiri gitu. Terus kita bahas. Gimana Bu? Maaf kurang jelas tadi. Oke. Jadi kalian membuat makalah. Makalah itu isinya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini tentunya misalnya kalian membahas komunikasi secara umum, kemudian komunikasi sesuai dengan topiknya misalnya intrapersonal secara umum ya, bahwa kenapa penting komunikasi, kenapa intrapersonal itu penting dan sebagainya ya. Kemudian di bab 2 itu kalian menuliskan kajian teorinya. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi intrapersonal itu apa saja dan sebagainya. Tujuannya apa dan sebagainya. Itu teorinya di bab 2. Kemudian di bab 3 itu case study. Case study-nya ini misalnya kalian ngambil di artikel. Di artikel misalkan Anda menemukan kasus komunikasi organisasi tentang kasus Wadas misalnya. Kasus Wadas itu kasusnya seperti apa? Nah, kemudian kalian bahas. Bahasan kalian misalnya kasus ini disebabkan oleh ini, akibatnya ini. Kemudian permasalahannya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa. Nah, kalian misalnya solusi menurut pendapat kalian itu bagaimana? Nah, itu di bab 3. Kemudian di bab 4-nya nanti kalian menyimpulkan dari case study tersebut komunikasi case study-nya. Jadi kesimpulan kalian itu dari makalah itu apa? Kemudian sarannya apa? Nah, itu di bab 4 gitu. Mungkin itu Teresia? Menjawab Bu. Makasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan ya kalau ada yang mau tanya. Sudah, Ibu. Tentang Oke, mungkin itu ya sebentar. Contohnya mungkin Hadir hari ini.
permintaan untuk masing Belum tahu ya.
Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan itu. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita tutup. Tapi bukan berarti kelasnya selesai ya. Kalian kerja sendiri maksudnya ya. Kan itu masing-masing pekerjaannya ya. Bikin outline-nya apa saja dirinci sehingga kalian nanti di buku tinggal nyari referensinya terkait dengan tugas dan topiknya masing-masing ya, supaya kalian bisa segera mencicil karena sebentar lagi sudah UTS dan sebentar lagi Lebaran. Saya pikir kalian juga bisa nggak sempat ya, mungkin mudik atau nyiapin bikin kue dan sebagainya ya. Mungkin itu saja. Loh, ini kok tutup semua ya kameranya ya? Bisa dibuka? Halo? Sudah dibuka semua, Bu. Oh, oh iya benar. Ini